Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita atas nikmat yang telah diberikan kepada kita sehingga kita dapat berjumpa lagi dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Kedua kalinya shalawat serta salam tak lupa pula kita aturkan kepada junjungan alam Nabi kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan shalawat dan salam kita kepada beliau kita dapat syafaat beliau di yaumul kiamah. Amin amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman semua, perkenalkan saya Al-Qariah dengan NIM 204855003 dari jurusan Teknik Informatika 4B. Dalam 15 menit ke depan saya akan menjelaskan mengenai etika profesi. Langsung saja saya akan mulai menjelaskan. Nah, untuk materi memahami etika profesi ini ada 5. Nah, yang pertama yaitu di sini saya akan membahas tentang pengertian etika profesi. Kemudian yang kedua yaitu fungsi etika profesi. Yang ketiga yaitu tujuan etika profesi. Yang keempat yaitu prinsip dasar etika profesi. Dan yang kelima yaitu contoh etika profesi. Bagian yang pertama yaitu pengertian etika profesi. Nah, di sini pengertian etika profesi menurut para ahli. Sebelum kita masuk ke pengertian etika profesi itu sendiri, pertama kita harus mengetahui terlebih dahulu pengertian etika itu dan pengertian profesi itu. Oke, yang pertama, pengertian etika. Nah, di sini etika secara etimologi atau secara bahasa berasal dari bahasa Yunani yaitu ethos yang berarti watak, kesusilaan atau adat kebiasaan. Etika ini juga berkaitan dengan norma, kesopanan dan tingkah laku. Jadi etika itu berdasarkan dari naluri kita pribadi ya teman-teman, dari kita sendiri, cara kita bersikap, cara kita ngomong, cara kita melakukan kegiatan di luar, atau semua tingkah laku kita itu adalah etika. Oke, kemudian kita lanjut ke pengertian profesi. Nah, di sini profesi itu adalah suatu jabatan atau pekerjaan yang menuntut keahlian atau keterampilan dari pelakunya. Jadi, profesi sama pekerjaan itu berbeda ya teman-teman. Kalau profesi itu adalah suatu jabatan atau pekerjaan yang menuntut keahlian atau skill atau keterampilan dari seseorang tersebut. Sedangkan kalau pekerjaan itu tidak memerlukan keahlian atau keterampilan yang khusus. Jadi kalau pekerjaan itu bebas mau meskipun tidak memiliki keahlian yang khusus, itu bisa saja dilakukan oleh seseorang. Nah, tapi kalau profesi ini harus memiliki keahlian khusus atau keterampilan khusus gitu, harus dimiliki oleh seseorang tersebut. Kan kalau profesi ini ditempuh melalui pendidikan, melalui jenjang pendidikan. Dia harus sekolah SD, SMP, SMA, bahkan sampai jenjang perkuliahan. Nah, sedangkan pekerjaan ini tidak perlu menempuh pendidikan, tidak perlu memasuki jenjang persekolahan, tidak perlu. Meskipun dia tidak sekolah, tapi dia bisa melakukan pekerjaan tersebut. Nah, contohnya yaitu seperti mencangkul, petani, terus seperti pedagang, tuh ya teman-teman. Pedagang-pedagang kaki lima yang di pinggir-pinggir jalan itu sebuah pekerjaan yang tanpa harus menempuh pendidikan terlebih dahulu. Beda lagi kalau profesi itu harus menempuh pendidikan, harus memiliki keahlian khusus. Contohnya seperti apa? Contohnya itu dokter, polisi, tentara, pilot,
pramugari gitu ya teman-teman, guru. Nah, itu harus ditempuh melalui jenjang pendidikan. Nah, itu yang namanya profesi. Jadi teman-teman harus tahu perbedaan profesi dan diri. Oke, setelah itu lanjut kita akan masuk ke pengertian etika profesi menurut para ahli. Di sini saya mengambil pengertian etika profesi menurut dua para ahli ya teman-teman. Nah, di sini menurut Prakoso bahwa etika profesi itu adalah etika sosial dalam etika khusus memiliki tugas serta tanggung jawab kepada ilmu dan juga profesi yang disandangnya. Maksudnya itu adalah sebuah sikap yang harus ada dalam diri seseorang itu sehingga seseorang itu bisa memegang sebuah tanggung jawab untuk profesi yang disandangnya. Nah, kemudian menurut Muhtar bahwa etika profesi adalah aturan perilaku yang memiliki kekuatan mengikat bagi setiap pemangku. Kemudian selanjutnya kita masuk ke bagian yang kedua, yaitu fungsi etika profesi. Setelah kita tahu pengertian etika profesi, berarti kita harus tahu fungsi etika profesi itu apa sih? Ya, lanjut. Nah, untuk fungsi etika profesi ini di sini ada 4. Sebenarnya fungsi etika profesi itu banyak sekali ya teman-teman, tapi di sini saya hanya mengambil 4 saja fungsi etika profesi. Nah, yang pertama, fungsi etika profesi itu menjelaskan dan menetapkan tanggung jawab kepada para profesional, lembaga, organisasi, industri, negara, dan kemudian yang kedua, membantu para profesional dalam menentukan apa yang harus mereka perbuat dalam menghadapi dilema pekerjaan mereka. Orang yang memiliki sikap atau etika ini, dia itu memiliki peran penting gitu ya dalam sebuah perusahaan. Jika orang memiliki sikap yang baik, ramah, dan bertanggung jawab, otomatis dia bisa diandalkan ketika dalam Nah, fungsi yang ketiga etika profesi itu untuk menjaga kelakuan dan integritas para tenaga profesi. Etika itu seseorang bisa menjaga kelakuannya dan tidak seenak-enaknya saja untuk melakukan sesuatu. Kan etika tersebut adalah pedoman kita untuk menggapai sesuatu dengan baik dan benar. Kemudian fungsi yang keempat etika profesi itu adalah pencerminan dan pengharapan dari komunitas yang menjamin pelaksanaan kode etik tersebut dalam pelayanannya. Maksudnya di sini adalah dengan adanya etika profesi ini, seseorang bisa mencerminkan diri mereka dengan baik. Misalkan di sebuah perusahaan ya teman-teman, para karyawannya itu menerapkan atau melakukan aturan-aturan atau etika-etika yang sudah ada di perusahaan mereka, melaksanakannya dengan benar-benar melakukannya, itu akan mencerminkan perusahaan mereka itu sendiri. Dengan perilaku karyawannya, misalkan perilaku karyawannya itu baik, sopan, bertanggung jawab, dan semua aturan-aturan yang di perusahaan itu dilaksanakannya, otomatis itu akan membawa nama baik perusahaannya sendiri, begitu ya teman. Nah, setelah kita mengetahui fungsi dari etika profesi itu, terus kenapa sih seseorang harus punya etika dalam kehidupan sehari-hari? Bisa baca langsung, sederhana saja. Etika itu kan sebuah sikap yang kita tunjukkan kepada bagaimana sih cara kita memperlakukan seseorang tersebut, dan pastinya kita juga ingin kan diperlakukan sesuai seperti apa yang kita lakukan kepada orang tersebut. Misalkan kita bersikap baik kepada seseorang, kemudian otomatis kita juga ingin diperlakukan seperti itu. Kita ingin diperlakukan dengan baik, jika kita ingin seperti itu, maka kita juga harus menerapkan etika yang sama. Kita harus bersikap seperti itu juga kepada orang tersebut, agar orang tersebut juga bisa bersikap sebaliknya. Kemudian dengan etika itu kita juga bisa memunculkan kesan baik dan kesan menghargai. Nah, ketika kita menghargai seseorang, otomatis orang tersebut akan menghargai kita. Terus dengan kita memiliki etika, kita mudah diterima di lingkungan kita.
Jadi orang yang memiliki etika itu sudah pasti mudah diterima lingkungan. Kemudian orang yang beretika itu pasti memiliki, karena dengan kita memiliki etika yang ramah, kita mudah bergaul dengan orang, kita sopan, kita nggak cuek gitu ya sama orang lain, otomatis orang-orang itu akan senang dengan kita, akan terus berteman dengan kita. Tapi kalau kita bersikap buruk kepada orang lain, otomatis orang lain juga akan bersikap buruk kepada kita, dan bahkan mereka tidak akan berteman dengan kita. Itu sangat penting kita terapkan. Kita harus terapkan sebuah etika itu dalam kehidupan sehari-hari kita, agar kita memiliki kehidupan yang nyaman, yang tentram, dan disayangi oleh semua. Kemudian di bagian ketiga, di sini kita akan membahas tentang tujuan etika profesi. Tujuan etika profesi itu, nah di sini tujuan etika profesi saya hanya menyebutkan 3 tujuan etika profesi saja. Yang pertama yaitu untuk meningkatkan kualitas organisasi menjadi lebih profesional dan terjalin dengan baik. Nah, kemudian yang kedua untuk membantu meningkatkan mutu suatu profesi. Nah, terus tujuan yang ketiga yaitu untuk menjaga dan mengelola kesejahteraan anggota profesi dan untuk meningkatkan pengabdian para anggota profesi. Kemudian setelah kita tahu tujuan dari etika profesi itu, maka kita harus tahu juga manfaat etika profesi itu apa saja. Di sini ada 4 manfaat etika profesi. Yang pertama yaitu manfaat dari etika profesi adalah memiliki rasa tanggung. Manfaat yang kedua yaitu dapat meningkatkan kredibilitas perusahaan dan organisasi. Kemudian yang ketiga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kemudian manfaat yang keempat yaitu menjaga ketertiban dan keteraturan dalam organisasi dan perusahaan. Kemudian bagian yang keempat yaitu prinsip dasar etika. Prinsip dasar etika profesi. Di sini ada 4. Yang pertama prinsip tanggung jawab. Maksudnya yaitu ketika kita melakukan sesuatu, melakukan pekerjaan, kita itu harus bertanggung jawab terhadap pekerjaan kita itu sendiri. Kita juga harus bertanggung jawab terhadap hasil yang telah kita kerjakan itu. Kita juga harus bertanggung jawab terhadap dampak dari yang kita kerjakan itu, baik untuk kehidupan kita sendiri, kehidupan orang lain, atau kehidupan masyarakat. Kemudian prinsip yang kedua itu prinsip otonomi. Maksudnya yaitu setiap profesional atau orang yang melakukan memiliki profesi itu mempunyai wewenang atau kebebasan dalam menjalankan pekerjaan sesuai dengan profesinya. Kemudian yang ketiga prinsip keadilan. Maksud setiap orang yang memiliki profesi dituntut untuk mengedepankan keadilan dan menjalankan pekerjaannya. Dalam hal ini, keadilan diberikan kepada siapa? Kemudian yang keempat yaitu prinsip integritas moral. Maksudnya yaitu integritas moral ini merupakan kualitas kejujuran dan prinsip moral dalam diri seseorang yang dilakukan secara konsisten dalam menjalankan. Nah, setelah kita tahu prinsip dasar etika profesi, kita juga harus tahu apa sih dampak seseorang ketika orang tersebut tidak menjalankan etika profesi. Di sini ada 3 dampak. Yang pertama, orang tersebut tidak akan diterima kerja. Kok bisa? Nah, gini ya teman-teman, pasti setiap perusahaan itu memiliki kode etik. Nah, ketika seseorang yang melamar pekerjaan tapi tidak memenuhi standar kode etik perusahaan tersebut, otomatis dia tidak diterima kerja. Kemudian yang kedua, dinilai jelek karena tidak memiliki. Jadi etika itu berasal dari diri kita sendiri, sikap itu berasal dari kita sendiri. Bagaimana kita bersikap, otomatis begitu juga cara orang menilai kita. Ketika kita bersikap baik, otomatis kita akan dinilai baik. Tapi ketika kita bersikap buruk, otomatis orang juga akan menilai kita buruk. Nah, gitu ya teman-teman. Kemudian dampak yang ketiga itu adalah akan dijauhi oleh banyak orang dan tidak diterima di lingkungan sekitar, dan karena kita bertindak intinya yaitu adalah kita itu harus menerapkan etika itu dulu di diri kita sendiri. Ketika etika kita baik, otomatis nanti pas kedepannya akan baik juga.
gitu. Kita akan mudah diterima oleh banyak orang, kita akan memiliki banyak teman, kita akan disenangi banyak orang, dan orang juga nyaman dengan kita. Bagian kelima yaitu contoh dari etika profesi, ini khusus di bidang IT ya teman-teman. Nah, contoh etika profesi di bidang IT. Contoh etika profesi di bidang IT yang pertama contohnya itu penjualan online. Dan di penjualan online ini pasti memiliki kode etik juga. Gimana cara kita membeli dengan benar, gimana cara kita memesan dengan benar, berkomunikasi dengan penjual dan benar, begitupun juga dengan sebuah perusahaan online juga pasti mereka memiliki kode etiknya tersendiri, gimana cara mempromosikan barangnya, gimana cara berkomunikasi dengan para konsumennya agar para konsumen juga senang dengan produk-produknya gitu ya teman-teman. Kemudian contoh yang kedua itu analisis sistem. Nah, di analisis sistem ini juga pasti memiliki kode etik juga. Pokoknya semua profesi pasti memiliki kode. Adapun pelanggaran yang terjadi di bidang IT itu yakni sebuah kejahatan komputer, di mana kejahatan itu ditimbulkan oleh pengguna komputer secara ilegal. Ada juga pelanggaran melalui internet seperti pemalsuan tanda tangan, penipuan transaksi, dan lain-lain. Nah, ini contoh-contoh dari pelanggaran kode etik di setiap profesi. Jadi kesimpulannya di sini adalah setiap profesi itu pasti memiliki etika dengan peraturan yang berbeda. Ini sudah sangat jelas, setiap profesi pasti memiliki kode etik yang kita itu tidak boleh sembarangan menggunakan skill kita itu. Kita itu harus menggunakan skill kita itu sebagaimana mestinya, sebagaimana aturan-aturan yang ada. Kita nggak boleh seenaknya saja, kita nggak boleh hanya memikirkan diri kita sendiri, tapi kita harus memikirkan. Begitu ya teman-teman, mungkin hanya itu penjelasan tentang memahami etika profesi ini. Semoga penjelasan ini bisa bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi diri saya sendiri. Terima kasih. Mungkin hanya ini penjelasan mengenai memahami etika profesi dari saya Al-Qariah TI 4B. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.